الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين. Awalan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di Masjid Al-Hikmah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama kita berdoa, bermunajat, meminta, mohon kepada Allah, kiranya baik kita yang hadir maupun yang berhalangan semuanya berhak untuk mendapatkan syafaat nantinya pada hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tanggal 27 Mei kita akan memperingati Aidil Adha. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Aidil Adha tentunya kita isi dengan berkorban. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Kautsar, surah yang sangat singkat, pendek, tapi maknanya dalam. Kalau kita mau merenungi, menginsafi, Allah ingatkan betapa banyak nikmat yang kita berikan. Lalu bagaimana caranya kita memberikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang tahu balas budi. Yang namanya hamba itu enggak banyak permintaan. Kita ngaku hamba, tapi kelakuan kita tuan. Ini yang jadi masalah. Enggak bisa dalam satu posisi kita minta tuan kedudukan itu enggak bisa. Jadi kalau kita mengaku sebagai hamba, ya hamba lah. Hamba itu sami'na wa ta'na, dengan kerjakan. Ya, hamba itu jauh lebih rendah lagi ketimbang pembantu. Pembantu itu dapat gaji, hamba itu nggak dapat apa-apa. Ya, jadi hamba itu jangankan untuk protes, minta, ngeluh aja nggak boleh. Kalau memang betul hamba, tapi kita kelakuan kita tuh nggak gitu. Ya, kelakuan kita kelakuan Tuhan, minta maksa lah kan kadang-kadang. Ya, udah minta maksa lebih banyak lagi, ngancam lagi. Itulah kelakuan kita. Ya, udah bukan lagi melebihi sebagai Tuhan dari kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut Allah mengingatkan kepada kita, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami udah begitu banyak memberikan sama kalian itu nikmat yang sangat banyak, sangat besar. Ada mata dua bisa melihat, ada mulut masih bisa bicara, ada kedua tangan masih bisa menggenggam. Jadi ketika kita menggenggam, genggaman kita sudah mulai longgar, itu ditunjukkan oleh Allah isyarat bahwa pelan-pelan lepaskan dunia ini. Jangan mencengkram saja. Ya,
kaki dua diberikan oleh Allah masih bisa melangkah, tubuh masih bisa berfungsi, hati masih bisa merasa, pikiran masih bisa berpikir. Itu nikmat yang tak bisa dibanding dengan apapun. Begitu besar nikmat yang kami berikan sama kalian. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, coba lihat diri kalian, coba lihat lingkungan kalian, coba lihat tempat tinggal kalian, dibanding dengan saudara-saudara kalian yang lain, betapa besar nikmat yang diberikan kepada kalian. Maka Bapak Ibu, agar kita bisa melatih diri bersyukur kepada Allah ketika bertamu ke rumah orang, mata itu tundukkan, jangan jelalatan. Begitu masuk rumah orang, Assalamualaikum, mata tunduk. Kemarin belum ada ini ada pula, jangan-jangan mulailah. Itu tidak mau menundukkan mata dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Tundukkan saja, karena masing-masing orang menikmati dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ya, salah satu Bapak Ibu nikmat yang sangat luar biasa. Baru dalam 20 hari ini anak saya masuk rumah sakit 3 hari 3 malam, ikut jaga saya di sana. Kelas 1, tempatnya enak. Habis anak saya masuk pulang ke istri saya, gantian orang ini. Tempatnya enak, kelas 1. Yang bikin gak enak itu setengah jam sekali susternya masuk. Assalamualaikum, permisi. Macam mana bisa tidur, Pak? Ya, jadi saya nak apapun tempat, kalau kita diganggu saja, itu jadi gak enak gitu. Ya. Saya bilang sambil itu istirahat lah kan gitu. Tapi setiap setengah jam sekali bolak-balik masuk, ya hilang nikmat itu tadi. Sementara model macam kita ini tidur itu mesti ada menerawangnya dulu, Pak. Agak 5 menit, 10 menit menerawang. Begitu terkatung, Assalamualaikum, permisi, innalillah, saya pikir. Jadi Bapak Ibu yang Subhanahu wa Ta'ala, termasuk salah satu nikmat itu adalah tidur. Tidur dengan nyenyak, dengan pulas, sampai kadang-kadang kita bisa mendengkur. Itu nikmat luar biasa itu, Pak. Tidak semua orang bisa menikmati tidur dengan nyenyak itu. Jadi makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita, inna a'tainakal kautsar. Betapa nikmatnya yang sudah begitu banyak, bisa tidur nyenyak. Lihat saudara-saudara yang di sana itu. Ya. Apa pun mereka tak bisa lakukan lagi, hanya kalau boleh bahasa kasar kita, hanya menunggu waktu kematian saja lagi. Lalu ayat yang kedua kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasolli. Bagaimana cara kita berterima kasih dengan nikmat yang diberikan oleh Allah? Fasolli, salat. Salat itu tidak ada untungnya bagi Allah dan tidak ada ruginya. Satu dunia ini kita sholat semua, rukuk sujud kepada Allah, Allah tidak naik derajatnya. Satu dunia ini kita semuanya tidak satu pun yang sholat, Allah tidak turun derajatnya. Allah tetap Allah dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kalau doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti sesuai dengan permohonan kita. Tapi ketika doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat Allah itu punya sifat al-qahar. Apa itu qahar? Tidak bisa diintervensi. Allah tetap melakukan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang dilakukan oleh Allah itu kehendaknya, bukan kehendak kita. Cuma kita coba-coba untuk memasuki kira-kira sama enggak kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat, lihat waktu sholat itu. Sholat itu menunjukkan kepada kita, melatih diri kita itu supaya kita punya rasa tawadhu. Dalam tubuh kita ini yang paling sangat kita muliakan kepala. Kepala ini
Disentuh orang siapapun marah kita, kecuali tukang pangkas. Tukang pangkas megang kepala kita mungkin kita tidak marah. Nah, kalau nggak dipegangnya macam mana pula dia pangkas kita? Tapi siapapun selain itu, entah kalau bapak ibu yang sudah punya cucu, mungkin masih bisa lah kan gitu. Kalau yang lain marah kita. Tapi begitu pun ketika kita sholat, tengok ini tempat, kelihatannya bersih ini karpet, tapi disinilah kaki kita pijak-pijakkan ini. Kalau boleh dideteksi sama apa namanya dari perangkat kepolisian misalnya, semua bekas tapak kaki gitu. Tapi luar biasanya di situ pula kepala itu kita letakkan. Lalu apa yang mesti kita sombongkan? Yang lebih parah lagi, ketika kita sujud ternyata punggung kita lebih tinggi posisinya daripada kepala. Lalu apa yang kau andalkan dalam hidup ini? Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, sholat kalian untuk melatih diri itu supaya jangan menjadi orang sombong. Kalau ada harta titipan sementara, kalau ada ilmu tidaklah banyak diberikan oleh Allah, gampang bagi Allah untuk mencabutnya dari ingatan kita. Kalaupun ada jabatan, sudah pasti jabatan itu tidak kita miliki selamanya. Kalaupun ada kealiman, kewarakan yang ada dalam diri kita, tidak ada yang susah bagi Allah menjadikan orang zalim di luar sana menjadi alim. Dan kita yang alim rajin ke masjid hari ini menjadi orang yang zalim seperti orang di luar sana. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita memproses diri untuk menjadi orang-orang yang tawadhu. Karena salah satu yang dibawa oleh orang-orang yang hari ini kalau nggak silap saya kuarter 16 yang berangkat menunaikan ibadah haji itu, bekal utamanya itu adalah takwa. Ya, uang itu penting, ya. Tapi yang jauh lebih penting itu bukan cuma uang, tapi takwa. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Jadi bekal kesana yang paling utama itu ketakwaan kepada Allah. Dan bukan cuma haji saja, sholat juga bekalnya takwa. Udah itu satu lagi, ibadah yang paling lama di dunia ini kita lakukan. Apa itu? Nikah. Itu juga modalnya takwa. Jadi kalau sudah takwa modal ketika kita beribadah, maka insya Allah amanlah dunia ini. Kenapa tidak aman? Karena kita tidak membawa modal yang utama, itulah dia ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, para orang tua sekalian, ya, pasolli sholat. Malfaru bainal mu'min wal kafir. Apa yang membedakan antara orang beriman dan orang kafir? Cuma satu, sholat. Kalau yang lain-lainnya mereka juga melakukan, nah ada bedanya. Kita pakai jilbab yang perempuan, mereka sebagian pakai jilbab. Malah kadang-kadang jilbab mereka itu lebih dalam lagi. Jilbab kita itu yang ada di sana, tutup sini, nonjol sini, ini kan. Mereka sampai berapa lapis, tertutup betul. Ya, kalau itu yang kita anggap, tapi ternyata yang membedakan kita dan mereka itu bukan itu. Yang membedakan kita dan mereka itu adalah sholat. Fasolli li rabbika wanhar. Jadi sholat itu kita persembahkan kepada Allah, walaupun kadang-kadang sholat kita tidak pantas nilainya kita berikan kepada Allah. Tapi apapun ceritanya, tetaplah kita sholat sebelum kita disolatkan. Wanhar, lalu kita berkorban. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, hidup ini pengorbanan. Kalau memang masih mau hidup, mestilah berkorban. Coba Ibu ingat-ingat dulu ketika Bapak apel pertama kali ke rumah Ibu. Jarak antara rumah Ibu dengan rumah Bapak itu kira-kira berapa kilometer? Berapa? 500 kilo. Bapak bayangkan ketika Bapak apel ke rumah Ibu pertama sekali. Saya
Saya perlu yakin orang tua ibu nggak akan begitu saja memberikan anaknya kepada bapak. Lalu anaknya mencoba untuk melahirkan, Pak, kami keluar malam minggu ya. Jangan, kalian belum suami istri. Pak, kali ini aja Pak. Jangan, apa kata orang, Pak, pokoknya kamu bawa sate sama nanti kami bawa sama martabak. Oh boleh kalau gitu. Ada pengorbanan, Pak. Ya. Bayangkan ibu lah, waktu ketika dulu pertama jalan sama bapak, jalan kaki dari gerbang ini, kita andaikan dari gerbang jalan kaki ke lapangan Merdeka, aku lihatin dekat itu. Tapi dulu, kalau sekarang dia jalan kaki ke Pajak Mati, mepet Pak. Itu bahwa bukti hidup ini butuh pengorbanan. Itu belum korban apa-apa, masuk korban tenaga dikit sama waktu aja, belum lagi hal yang lebih besar lagi. Ya. Hidup ini perlu pengorbanan. Maka Allah tunjukkan kepada kalian itu, kata Allah, sekurang-kurangnya kita akan melakukan 3 pengorbanan yang berkaitan dengan penyembelihan. Pertama namanya akikah, yang kedua namanya kurban Idul Adha, yang ketiga namanya kurban nazar. 3 ini. Yang 2 sunnah, akikah dan juga kurban Idul Adha atau sunnah hukumnya, sedangkan nazar itu wajib hukumnya. Ini beda-beda ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW, ketika cucu dari Nabi kita lahir, Hasan dan Husain, itu paling tidak 1 minggu setelah itu dilakukan penyembelihan hewan, dan masing-masing 2 ekor laki-laki. Sementara kalau Rasulullah SAW sendiri ketika masih bayinya, kurban akikah yang dilakukan oleh atuknya itu 1 ekor Pak. Begitu dewasa, Rasulullah nambahinya lagi 1. Itu menunjukkan kalau kita memang mampu 2 ekor anak laki-laki, 2 ekor. Tapi kalau belum mampu 2 ekor, boleh 1 ekor. Nanti setelah dewasa, baru dia menambahi untuk dirinya sendiri. Bagaimana dengan orang tua? Orang tua itu hanya punya tanggung jawab untuk akikahkan anak itu sampai dia balik. Setelah balik nggak ada lagi ceritanya di sana. Tidak lebih utama dia untuk mengakikahkan anak karena sudah balik. Jadi paling jauh jaraknya itu anak itu balik. Begitu balik selesai ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, itu pun pengorbanan. Ya. Baru yang kedua masuk lagi ya, Idul Adha, pengorbanan Idul Adha, penyembelihan. Bapak Ibu, di antara manusia terkaya di dunia ada 4. 2 dari golongan kafir, 2 dari golongan mukmin. 2 dari golongan kafir itu pertama namanya Namrud, hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua namanya Fir'aun, hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ini kaya-kaya luar biasa ini pada masanya. Lalu dari golongan mukmin, yang pertama Nabi Sulaiman alaihissalam, dan itu sangat tersohor. Sampai-sampai suatu hari Nabi Sulaiman pernah, kalau dalam bahasa kita, nantang Allah, kira-kira begitu. Ya, kalau boleh kita katakan seperti menantang Allah. Ya Allah, coba 1 hari ini, nggak usah kau kasih dulu rezeki untuk semua makhlukmu, biar aku yang ngasih. Akan nantang itu, biar aku yang ngasih ya Allah. Oh gitu kata Allah. Silahkan. Dibuatnya lah jamuan panjang kita bilang, semua makhluk datang dalam situ. Siap semua disajikan. Yang pertama normal itu makan. Kalau kita pernah mendengar kisahnya
Nabi Yunus alaihissalam. Ikan yang memakan Nabi Yunus itu yang pertama makan. Begitu ikan dimakan, 2/3 dari makanan yang dia siapkan habis. Belum lanjut untuk yang kedua, langsung istighfar mohon ampun Nabi Sulaiman. Betapa kayanya Allah. Baru satu saja makhluknya yang makan, 2/3 sudah habis. Bagaimana kalau makan semua? Jadi kalau begitu, tidak bisa kita ukur rezeki orang lain. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sulaiman saking kaya dia bisa mengatur segalanya. Ya, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadanya sampai bisa mengatur, bukan cuma jin yang bisa diatur, angin pun bisa diaturnya. Itulah mukjizat yang diberikan Nabi Sulaiman. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama dari golongan mukmin. Yang kedua dari golongan mukmin, ya, itulah dia Nabi Iskandar Dzulqarnain. Namanya tercantum dalam Al-Quran. Tulisannya Iskandar, tapi banyak kali kita nyebutnya jadi Iskandar. Dzulqarnain, banyak kali kita nyebutnya Dzulqarnain jadi Dzulqarnain. Nabi Iskandar Dzulqarnain ini Nabi tapi tidak Rasul. Kalau Nabi Sulaiman kan Nabi dan juga Rasul. Nabi Iskandar ini dia Nabi tapi tidak Rasul. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Iskandar Dzulqarnain ini juga termasuk salah seorang Nabi yang sangat kaya. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala salah satu mukjizatnya itu membentengi Ya'juj wal Ma'juj. Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa salah satu nanti tanda-tanda kiamat kubro akan turun. Ya'juj wal Ma'juj makhluk yang sangat rakus. Begitu lepas dia dari benteng dari Nabi Dzulqarnain, dia akan memakan segalanya. Jadi Bapak Ibu, dalam kisahnya itu Nabi yang paling panjang umurnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Umurnya itu mencapai 950 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam. Ada satu umatnya yang bernama Aus bin Unuk. Namanya Aus bin Unuk. Besarnya luar biasa. Kalau boleh bahasa kita raksasanya lah gitu. Besar luar biasa Aus bin Unuk tadi. Sampai-sampai dalam riwayatnya Aus bin Unuk itu ketika terjadi banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam, itu cuma seketis saja. Ibu bisa bayangkan lah itu betapa besarnya makhluk tadi itu. Tapi manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, usai banjir itu dia datangi Nabi Nuh alaihissalam. Dia minta carikan perempuan nikah. Ya, macam mana Pak begitu besarnya makhluk mencarikan pasangan? Ini juga tanda sama kita yang besar-besar tadi bareng Pak yang akan jadi jodohnya gitu. Tapi kalau Nabi Nuh alaihissalam itu punya sifat patona, Nabi itu kan punya patona, cerdas, dia nggak kehilangan akal. Lalu oleh Nabi Nuh alaihissalam dikumpulkan semua pemahat dia yang membuat kapalnya itu, gunung batu dipahat seperti perempuan tak pakai baju, tapi batu. Oleh Aus bin Unuk tadi dilihatnya dari jauh, lalu dia lakukan persetubuhan. Spermanya yang tinggal itu tadi, itulah yang menjadi cikal bakalnya Ya'juj wal Ma'juj. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi Iskandar Dzulqarnain, Ya'juj wal Ma'juj itu sekarang dibentengi, tapi bentengnya benteng goib, tidak kelihatan oleh manusia. Tapi suatu hari nanti pada saat-saat
kiamat semakin dekat, benteng itu akan jebol juga. Itu menunjukkan bahwa sehebat apapun kekuatan manusia, tetap kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu nabi yang ternyata di antara 4 manusia, 2 kafir, 2 mukmin tadi tidak terkenal, tapi cukup kaya. Siapa itu? Itulah dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali berkorban minimal 1000 ekor kambing, 500 ekor unta. Itu sekali korban, Pak. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali korban 1000 ekor kambing, 500 ekor unta. Yang namanya manusia biasa, ya Nabi itu kan manusia biasa, cuma diberikan kelebihan oleh Allah. Manusia biasa di sana juga dipuji-puji. Begitulah dia. Macam ibu lah kemarin ketika bulan Syawal reuni ketemu sama kawan SD, SMP, SMA atau kuliah atau satu kampung. Karena ada juga mantan cem-ceman ibu itu muji ibu. Aku tengok sekarang kok makin cantik aja. Hati-hati ibu, itu fitnah luar biasa itu. Karena nggak ada orang makin tua, makin ganteng, makin cantik, itu bohong ya. Ya, nggak bawa Quran saja kan syukur ya kan. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu dipuji. Ya Nabi, banyak kali korbanmu ini. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Jangankan kambing, kalau ada anak pun korbankan. Ya. Dia ucapkan begitu waktu itu belum punya anak. Mirip-mirip lah kalau sekarang ini jadi caleg tuh ya kan. Belum dapatnya, begitu dapat dia lalu berpikir. Kalau Nabi tidak bilang begitu kan, begitu sudah dapatnya dia ingat sama janjinya tadi. Iya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya di usia senjanya Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak. Itu yang pertama Nabi Ismail alaihissalam. Maka datanglah panggilan korban tadi. Gak tanggung-tanggung, tidak lagi kambing, tidak lagi unta, tapi yang jadi korban itu anaknya langsung Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu kedua-duanya hukumnya sunnah. Namun bagi orang yang kaya, orang yang mampu berkorban pada saat Idul Adha itu hukumnya tidak lagi sunnah, wajib bagi orang yang mampu. Timbul pertanyaan di beberapa tahun belakangan hari ini, boleh enggak orang berkorban, satu orang berkorban untuk satu keluarga? Boleh Pak. Satu ekor untuk satu keluarga, boleh. Tapi dampaknya nanti sedikitlah semangat orang untuk berkorban. Sama seperti zakat Bapak Ibu. Zakat harta standarnya itu emas. Emas sekarang, emas murni itu 2.800.000. Syaratnya mesti emas murni dan paling tidak 85 gram, dan emasnya itu tidak dipakai tapi disimpan. Bagaimana kalau ada orang yang emasnya 85 gram itu kemana-mana dia pakai, sehingga langkah kaki itu udah gak berat? Ya, ada sekilo yang ibu pakai, setengah kilo kanan, setengah kilo kiri. Sekali bergerak banyak kali langkah, baik begitu diangkat di kakinya setengah kilo. Apakah itu keluar zakat? Kalau niatnya apa untuk tidak bayar zakat, tetap keluar zakat. Jadi kalau standarnya dari 85, yakinlah Bapak Ibu, dengan harga hari ini 2.800.000 kali 85 gram,
hampir banyak orang tidak mengeluarkan zakat mengingat tingginya harga emas. Jadi kita hampir sama ke sana. Ya, bahwa sebenarnya orang yang mau dia berkorban itu, ya, kalau dia memang mampu berkorban satu orang satu ekor, silakan. Kalau dia tidak mampu berkorban satu orang satu ekor, cuma satu ekor untuk satu keluarga, silakan. Bahkan saking berkeinginan untuk berkorban dia, tapi dia tidak mampu, tapi ingin berkorban, tapi dia tidak mampu, bahkan boleh dia berkorban seekor ayam. Sampai begitulah dimudahkan. Tapi janganlah pula dari berkorban untuk makan dia sendiri. Itu namanya bukan berkorban, namanya berkorban itu untuk dibagi. Udah dipotongnya kan korban apa ya? Kami nggak mampu korban, kami korban ayam itu dipotong untuk makan anak mininya ya. Coba berkorban, tapi dibagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu korban tadi, ya, korban sunnah. Jadi dampaknya karena ada korban sunnah, pertama kita boleh makan, dibagi-bagi, bahkan orang kafir pun boleh dapat. Itu dia korban sunnah. Ya. Beda nanti kalau dia korban wajib. Jadi akikah dan juga korban Idul Adha, korban sunnah yang kita boleh menikmati, kita bagi-bagi dan juga boleh diberikan kepada orang kafir. Sedangkan korban wajib, ya, itulah dia korban nazar. Suamiku sakit, ibu bernazar, kalau nanti suamiku sembuh, aku akan menyembelih seekor kambing. Sembuh, langsung korban. Tapi dampak hukumnya apa? Pertama, kita yang berkorban tidak boleh menikmati hewan korban itu. 100% hewan korban itu mutlak kita sedekahkan. Dan orang kafir tidak boleh menikmatinya, karena itu korban wajib. Nazar itu wajib, beda dia dengan yang sunnah. Itu membedakannya ya Bu ya. Jadi sekurang-kurangnya paling tidak untuk berkorbannya ada 3 nih sama kita. Ada akikah, ada Idul Adha, ada nazar. Itu dia. Nah, yang sering bisa disalahpahami Bapak Ibu oleh panitia kurban, nah ini dia, ya. Panitia kurban ini sampai hari ini seperti suka-sukanya saja melakukan, nggak boleh. Kalau sudah akadnya di sana, ya kan, akadnya sudah diberikan kepada panitia untuk dikelola, diberikan disalurkan. Pertama, panitia itu tak boleh makan duluan bagian orang. Kalau dia mau makan, makanlah bagian dia. Sering gitu kan Pak? Iya, disembelih satu ekor kambing. Sementara kambing itu memang bagian dari hewan kurban. Udah dapat dia makan, nanti sore dia dapat lagi. Itu yang nggak boleh Bu. Ya. Tapi kalau dia makan bagian dia sendiri silakan. Maka di beberapa panitia itu cari amannya. Begitu nanti mereka akan melakukan penyembelihan, spesial mereka beli 1 ekor kambing untuk mereka konsumsi. Tidak ada sangkut pautnya dengan hewan kurban. Itu yang betul Pak, aman. Tidak terjebak dalam hal apapun. Lalu ada hewan kurban misalnya kulitnya, karena mungkin agak payah ribet mengurus kulitnya itu, akhirnya kulitnya dijual. Pertanyaannya uangnya kemana? Ke masjid Ustaz nggak boleh, karena memang disalahkan itu untuk disalurkan kepada yang berhak. Salah satu yang berhak itu adalah fakir miskin. Masjid tidak ada urusan dengan hewan kurban.
Persoalan mau dimakan orang atau tidak dimakan orang itu nggak urusan kita. Yang penting bagi kita. Kalau mau tambah kerja, oke kita mau tambah kerja, juallah kulitnya tadi. Uangnya bagikan balik kepada orang-orang yang berhak. Karena bekerja berarti kan Pak, udah dibagi, bisa dipanggil lagi kan kita bekerja. Ini enggak dijual kulitnya, uangnya untuk nggak boleh Pak, ya nggak boleh. Yang selama ini kita sering salah gitu. Jadi akadnya itu serah. Ada lagi saya dapati di Medan Johor kemarin itu Bapak Ibu, bisanya uang panitia itu lebih. Entah bagaimana caranya, lebih lah uang tadi. Berlebih uang tadi masukkan ke masjid, nggak boleh Pak. Dia memang mesti nol, dihabiskan dia. Ya. Berikan semua kepada orang-orang yang berhak, dihabiskan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang nanti sedekah untuk masjid, ada memang mutlak kepada fakir miskin. Ya. Zakat boleh, masjid mengambil kalau lagi dalam pembangunan, kalau ada hutang masjid boleh, tapi kalau tidak ada juga tidak perlu. Apalagi hewan kurban, ujung-ujungnya nanti habis dijual hewan kurban tadi, dibalikan ke masjid nggak boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dia dampak dari kita berkorban sunnah dan berkorban wajib. Ya. Paling tidak seumur hidup sekali. Itu pun kita sudah termasuk orang yang paling pelit, kedekut, padang kimi, pol, congit. Ya. Seumur hidup sekali. Tapi saya pun yakin Bapak Ibu, orang yang berkorban itu rezekinya akan dimudahkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena begitu kita berkorban, kalau cerita pahala kalau sanksi lah. Rasulullah bilang, ya kalau Rasulullah bilang sudah selesai. Apa kata Rasulullah? Setiap bulu-bulunya itu dihitung pahala. Berapa banyak bulu kambing? Apalagi nanti kalau ibu misalnya mau berkorban tuh cari bulu kambing yang paling banyak bulunya. Berapa banyak pahalanya? Tiap bulunya saja ada pahala. Domba berapa banyak bulunya? Kalau cerita pahala kalau cerita lagi itu tak terhitung kita. Tapi yang jelas di depan mata kita, orang yang sering berkorban, rezekinya akan semakin dimudahkan dan diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena itu sebahagian bentuk rasa cinta dia kepada Allah. Korban asal kata dari koroba. Ya. Apa arti koroba itu? Dekat. Untuk mendekatkan diri. Kepada siapa kita mendekatkan diri? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, sama kita terus bermunajat memohon. Ketika berkorban, salah satu fungsi yang ingin kita hilangkan dari dalam diri kita itu adalah sifat-sifat buruk kita, sifat-sifat hewani kita. Ketika menyembelih itu niatkan, ya Allah, hilangkan sifat-sifat binatang yang ada dalam diriku. Rakus, toma, karena hampir semua sifat binatang itu ada sama kita. Ibu lihat itu monyet, ya, di antara sekian banyak binatang yang paling rakus monyet. Harimau aja begitu sangarnya, habiskan yang perutnya makan, dia udah selesai, gak ada lagi mikirin makan. Ya, tapi tengok itu monyet. Dikasih pisang dia makan, kasih lagi dia tangkap pakai tangannya, kasih lagi kakinya main. Nampaknya kawan dapat daging kawannya punya direbutnya. Monyet. Dan kita banyak yang manusia tapi punya sifat monyet, tomak, serakah, rakus, tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang tahu ini ikut berkorban, rezekinya dimudahkan, diluaskan oleh Allah, diberikan kita kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kira itu dulu kajian kita pada subuh kali ini. Kalau ada yang mau Bapak Ibu tanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.